Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman kelas 8 SMP Lab Sukufi UMJ. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua tetap konsisten berdoa agar corona ini cepat selesai, agar kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Baik teman-teman, perlu diketahui insya Allah pada hari ini kita akan bahas tentang teks drama. Teks drama ada di halaman 161. 161. Tolong dibuka teman-teman agar pembelajaran lebih terarah ya. Baik, di 161 teman-teman ada setelah gambar. Nah, setelah gambar ini kan, nah ada di sampingnya ada tulisan. Nah, tulisan ini ya. Oke, drama adalah karya sastra yang berbentuk dialog. Dialog itu berbicara antara satu dengan satu, antara A dengan B dan sebagainya. Kata lain drama adalah lakon. Lakon itu berarti cerita dialog yang punya alur ceritanya. Apalagi karena drama adalah karya sastra, maka drama bukan buku drama buku elemen-elemen yang mendukung seperti tokoh. Tokoh itu orangnya. Kemudian latar, alur, tema, nah ya itu. Kemudian kalau drama itu ada drama tradisional, ada drama modern. Drama modern tradisional itu apa? Drama tradisional diantaranya ketoprak dulu kan, ada ketoprak, ada reog gitu ya, ya ada reog dan sebagainya. Nah kemudian ada juga wayang orang gitu ya, atau ludruk gitu ya. Kemudian ada ludruk, kemudian ada lenong Betawi. Nah itu berarti drama tradisional kan dulu ada ya di TV ya teman-teman. Nah terus kemudian kalau drama modern itu contohnya sinetron, teater, film, dan drama. Itu ya teman-teman ya, bisa dipahami. Nah itu pengertian dari dan macam-macam dari teks drama ya. Harapan pembelajaran harapannya adalah kita akan mengidentifikasi atau siswa mampu mengidentifikasi drama, menginterpretasi drama artinya bisa mempraktikkan drama. Kemudian menelaah karakteristik unsur drama. Kemudian yang terakhir adalah penyajian drama. Jadi teman-teman bisa membuat drama. Ya. Oke, kita teruskan teman-teman. Boleh? Kita teruskan ya halamannya. Nah, di sini ada mengidentifikasi perbuat unsur drama. Jadi kita akan ketahui apa sih drama itu atau apa sih unsur drama itu. Ada di halaman 163. Teman-teman boleh dibuka halaman 163. Kalau 162 itu contoh teks drama. Itu contoh teks drama. Nah, di 163 menyatakan bahwa drama adalah perbuatan manusia yang dipentaskan di atas panggung. Biasanya dihafal, baik tertulis maupun lisan. Terdapat tokoh itu orangnya teman-teman. Latar itu tempat teman-teman ya, sama suasana. Kemudian tema itu isinya gitu ya, isi cerita atau inti ceritanya apa. Kemudian amanat, pesan, harus ada pesan, penokohan, watak dari tokoh, konflik permasalahan yang ada ya. Itu kira-kira. Jadi sebuah film, sebuah teks drama itu harus ada masalah. Kalau tidak ada masalah nggak ramai. Ciri yang pertama teman-teman, ciri secara umum. Pertama ada dialog, ada obrolan antara orang satu dengan orang lain. Itu berarti yang disebut dengan dialog. Dialog itu apa? Pembicaraan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok. Ya, paham? Kemudian terdapat tokoh. Tokoh itu orangnya yang berperan, yang di situ siapa? Kalau nggak ada, berarti bukan drama. Karena kan harus ada tokoh, kan gitu ya. Jadi tokoh itu orangnya. Kemudian ada karakter, setiap tokoh bermacam-macam. Jelas. Kalau satu macam itu nggak seru. Misal tokoh baik semua nggak seru. Tokohnya jahat semua nggak seru juga. Ngapain?
gitu ya, nggak ada yang bisa dijahatin kan, itu ada orang jahat karena ada orang yang dirugikan, dijahati. Orang baik karena ada yang diberi. Nah, itu kira-kira ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah biasanya terdiri atas latar yang mirip dengan kehidupan asli. Artinya disetting secara baik, ya syutingnya di lapangan di apa, jadi terbuka gitu ya, terbuka. Nah itu kira-kira. Kemudian amanah penuh dengan pesan moral. Artinya amanahnya atau pesannya itu berupa moral. Moral itu tingkah laku yang baik. Nah itu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah terdapat konflik, terdapat masalah di drama itu. Paham ya? Oke, baik. Kita teruskan teman-teman. Itu ada di halaman 163. Jadi cirinya yang pertama adalah ada dialog, kedua adanya tokoh, kemudian tokohnya mempunyai sifat yang berbeda-beda, kemudian ada latar yang mirip dengan asli, yang ke apa namanya yang ketiga itu ya. Terus kemudian yang keempat itu, yang kelima adalah amanah, yang keenam adalah terdapatnya konflik. Paham ya teman-teman ya? Jadi pengertian drama apa tadi? Nah, perbuatan manusia yang dipentaskan di atas panggung itu yang disebut dengan drama. Apa? Drama ya. Oke, baik kita teruskan. Mengidentifikasi drama. Identifikasi itu apa? Kita bagaimana caranya mengidentifikasi atau unsur apa saja yang di dalamnya. Nah, coba teman-teman. Mengidentifikasi yang pertama adalah interpretasi atau ulasan. Yang disebut dengan interpretasi adalah ulasan. Salah satu kegiatan penafsiran dan atau memberikan pendapat tentang suatu karya. Maksudnya gini teman-teman. Teman-teman setelah nonton film tersebut, itu diminta interpretasinya. Rame nggak? Seru nggak? Bagus nggak? Nah itu kira-kira. Itu yang disebut dengan ulasan atau interpretasi. Paham ya? Oke, berikutnya ada interpretasi drama. Berarti kegiatan memberikan apresiasi atau pemaknaan terhadap suatu karya sastra sesuai dengan pikiran atau perasaan yang diperoleh pembaca atau penonton terhadap karya itu. Setelah nonton, setelah membaca, itu teman-teman harus bisa komentar tentang buku tersebut, tentang drama tersebut. Nah, paham ya? Setelah nonton, bukan sebelum nonton. Kalau sebelum nonton itu namanya mengada-ngada kalau sebelumnya. Jadi setelah nonton ya harusnya. Itu karena harus sesuai dengan objektif. Baik, berikutnya. Berikutnya adalah langkah ya, menginterpretasi. Artinya bagaimana sih langkah menginterpretasi di halaman 168. Coba dibuka teman-teman biar lebih terarah ya 168. Yang pertama, cara mengidentifikasinya itu adalah, nah, langkah-langkahnya ya. Yang pertama adalah membaca, menyimak atau menonton atau seksama. Jadi, pertama baca dulu bukunya. Yang kedua, atau menyimak, kita tonton dengan baik, dengan serius gitu ya. Itu kira-kira ya. Gitu. Terus kemudian setelah membaca, mendengarkan seksama, kegiatan ini dapat diulang beberapa kali. Artinya bisa juga diulang terus-menerus agar teman-teman itu makin paham. Itu ya, yang pertama ya, cara mengidentifikasi yang pertama. Yang kedua nih teman-teman ada juga di halaman 168. Teman-teman bisa buka halaman 168. Nah, di situ berisi tentang analisis unsur intrinsik. Analisis unsur intrinsik dari drama tersebut secara lengkap. Unsur intrinsik apa saja tadi? Tadi kan sudah disebutkan ya unsur intrinsik. Ada tokoh, penokohan, atau karakter. Penokohan itu alur, kemudian ada latar, kemudian ada apalagi konflik. Nah, itu berarti yang disebut dengan apa? Unsur intrinsik drama. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, tafsiran isi drama dalam beberapa paragraf dengan singkat. Artinya teman-teman tafsir isi drama itu beberapa paragraf. Drama ini gimana sih? Bagus nggak sih? Teman-teman simpulkan pakai bahasa sendiri. Komentari pakai bahasa sendiri. Kemudian yang keempat, nah yang keempat ya teman-teman bisa lihat karena memang ini tertutup oleh wajah saya. Nah yang keempat itu dilihat di halaman 168, analisis kelemahan dan kelebihan dari drama secara lengkap. Nah analisis maksudnya kenapa? Teman-teman tanggapi, rame enggak? Bagus enggak? Nah,